Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang tidak biasa. Ya. Apa yang dikatakan Yesus itu titik komanya. Apa yang dikatakan firman Allah titik komanya pasti digenapi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Ajar kami untuk percaya dengan iman, yakin sungguh-sungguh bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh firman Allah itu akan terjadi sampai kepada hal yang paling kecil sekalipun. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 10 dan ayat 13. Lukas pasal 22 ayat 10 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Ayat 13, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan menggenapi rencananya, maksudnya firman-Nya secara global saja, secara menyeluruh dan komprehensif saja. Tidak, saudara sekalian. Ada kalanya Tuhan menyampaikan sesuatu dan saudara akan melihat penggenapannya sampai mendetail. Saudara masih ingat ketika Tuhan menyuruh apa? Menyuruh Nuh melakukan sesuatu. Mari kita baca sebentar ayat firman Tuhan itu dari Kejadian pasalnya yang ke-6 ya. Kejadian 6. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kejadian pasal 6 ya.
Demikian bunyi firman Tuhan di pasal 6 ayat 14 mulai. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Jadi saudara perhatikan di sini perintah Tuhan begitu mendetail dan luar biasa. Nuh mampu menangkapnya dengan tepat sehingga dia bisa membangun bahtera itu dengan tepat pula. Tadi kita sudah mendengarkan dari firman Tuhan bagaimana Tuhan katakan ada orang yang menjunjung kendi. Dulu biasanya orang bawa air itu dengan kendi di kepala. Kendi itu sama dengan tempayan kecil, ya, atau boleh katakan mungkin seperti ceret besar, itu di atas kepala di bawah. Coba sahabat kan, lihat ke muka saya sini. Bahkan detiknya pun tepat. Jadi Yesus sudah mengukur perjalanan mereka dari sini sampai ke sana berapa puluh meter atau berapa ratus meter, dan orang itu persis ambil air tepat dan bertemu. Seperti dengan Nuh tadi. Ketika Nuh diperintahkan, kita tidak sedikit pun mendengar Nuh katakan apa? Tuhan, dari mana saya dapat kayunya? Dari mana saya dapat pakunya? Dari mana saya dapat bahan-bahan ini? Itu jangan main-main saudara sekalian. Kalau kapal sekarang pun bahtera itu termasuk kapal yang super besar. Kenapa? Panjangnya 135 meter. Saudara dengan maksud saya? Perhatikan itu baik-baik. Di sini hal yang mendetail lagi diberitahukan. Ikutilah dia dan sampai ke sana engkau tanya di mana guru atau Tuhan kami dapat menyiapkan perayaan Paskah. Luar biasa saudara sekalian. Oleh sebab itu saya ingin ingatkan kita semua sekarang, semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, ingat, Tuhan bukan memperhatikan kebutuhanmu secara global saja, secara menyeluruh saja, tapi Ia memperhatikan, kata Alkitab, bahkan sehelai rambut pun Dia sudah perhatikan, setiap helai rambut yang jatuh. Tuhan memperhatikan hal yang paling kecil pun dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ia akan memenuhi kebutuhan hidupmu yang paling kecil. Dia bukan hanya memperhatikan sandang, pangan, papan untuk hidupmu. Ya, saya pakai istilah begini. Sampai kepada jarum atau jarum pentul pun yang engkau gunakan untuk kalau engkau kena duri, Ia sudah siapkan. Luar biasa. Jadi Dia perhatikan seluruh hidupmu. Jadi perhatikan juga bagi saudara yang suka sakit gigi misalnya, ya, jangan lupa Dia perhatikan gigimu yang sakit. Dia bukan hanya lihat seluruh badanmu kalau engkau didera oleh penyakit berbahaya. Jadi karena itu mari kita belajar percaya kepada Yesus yang memperhatikan sampai hal yang kecil-kecil dalam hidup saudara sekalian. Ia memperhatikan kuku di tanganmu. Ia memperhatikan semua sampai kepada alis. Ya, ibu-ibu tolong, ya, dengan apa yang saya katakan hari ini, alismu pun Tuhan perhatikan. Ya, saya puji Tuhan punya alis seperti ini, mewarisi alis dari ayah saya. Jadi pakaian, sandang tadi, pangan dan papan Tuhan perhatikan, sampai hal yang terkecil dalam hidup saudara Tuhan perhatikan dengan tepat dan baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Bahkan menit dan detik dalam hidup kami Tuhan perhatikan. Tolong kami untuk mulai bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan yang begitu memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.